Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Wali. Monggo. Monggo. Alhamdulillah, sholat wassalamu ala Rasulillah. Calon manten dan wali. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sampai dengan KUA. Pertama agendanya di KUA itu win-win semua. Bimbingan perkawinan dan kemudian bangsa. Ini kalau tinggal ini saking larangan kali Mulyorejo. Aku tinggal ini bersenior nih. Calon manten ini. Cerai hidup sama, mungkin sama-sama cerai hidup. Wah. Sebelum dirapat barangkali setiap calon manten di KUA itu pasti ada namanya bimbingan perkawinan. Bukan berarti kemudian kami yang junior ini menasihati yang senior, boten nggih. Ya hanya tukar pikiran, barangkali ada manfaatnya di Monggo 7981. Jadi jenengan orang tua kandung? Tadi memang yang namanya pernikahan itu kan ya ono kalane kesandung barang ngoten. Tentu tidak semua mesti kita nggak ingin terus pernikahan itu tersandung-sandung lah ngoten nggih. Tapi dene mau melakukan pesenal piye maneh masih kesandung gitu. Kalau kita lihat di tembok niku, tempelan niku, angka perceraian di Pancang niku lumayan, Pak. Tahun 2023 itu perceraiannya itu 16. Tahun 2024 kemarin 59, tahun niku jenengan saged ningali. 2023 hanya 16. 2024 naik menjadi 59. Napa jenengan nggih sumbang nih? Derek nyumbang niku ta. Tanpa itu jenengan. Mun tertulis ta mriku. Mboten nggih. Berarti 2023. Belum masalah niku, cuman ya niku apa jenenge rumah tangga itu mesti ada masalah. Yang melampau kadang-kadang kesandung. Nggih leres jenengan. Lah cuman yang jadi masalah itu kalau sudah rumah tangga baru itu ya tentunya sangat riskan kalau kemudian diperbanding-bandingkan gitu. Lama tenang salah nggih. Yang lama yang baru dibandingkan dengan yang lama. Itu bahaya. Lu ndak kok saya sing wingi lah mun sampe nggih. Mun sampe. Soalnya yang namanya orang itu pasti punya kekurangan dan kelebihan. Mungkin yang lama kelebihannya di sini, kekurangannya di sini. Yang baru pasti ada kekurangannya dan kelebihan. Itu pasti. Nek kita ini mencari yang sempurna, enten tas yang sempurna. Angel apa? Angel apa enten? Angel apa? Boten wonten nggih. Malaikat wis sempurna nggih. Ya benar-benar ikhlas malaikat. Ya, jadi kemarin itu saya lihat di TikTok. Ada suami
yang mengeluh di TikTok niku. Niki TikTok Pak, jenengan nggih mengikuti TikTok kan niki. Mboten nggih. Teng HP-HP niku lho. Di TikTok itu ditulis ngeten. Hai guys, saya menuju ke pengadilan agama proses perceraian. Terus dia curhat, saya itu ini laki-laki loh, ini laki-laki, saya itu sudah ngasih belanja istri 7 juta per bulan, itu belum punya anak. Saya sudah ngasih istri 7 juta per bulan, setelah itu akhirnya saya kasih jatah SPP kuliah 6 juta. Jadi biaya kuliah adik itu 6 juta 1 semester. Orang tuanya dijatah 3 juta 1 bulan. Tapi gara-gara istri saya nonton TikTok, dan di TikTok itu dikatakan standar minimal keluarga itu belanja istri adalah 15 juta. Gara-gara istrinya nonton TikTok yang mengatakan di TikTok itu standar minimal belanja istri adalah 15 juta. Terus dheweke dikasih belanja 7 juta, boten turun. Lho ngeten iki lho. Tapi ngeten iki. Pikir-pikir kerjaannya apa, Pak? Lah nggih. Prosok klub itu juta nih kumpul. Ben lumayan nih. Ya kalau lumayan apa nggih? Apa paling desa ngoten nggih, kangkung paling nggih. Sak Inggris pinten sih saikete paling nggih 1.000 2.000 lah. Umpamane tuku sompleng ngoten nggih. Sak 80.000 lah sak kilo. Nah niku kok ditotal paling nggih kantek pene 5 juta niku. Sik sisa 2 juta. Lho niku sik kurang nih. Sakniki. Nah, terus pundi? Sakniki. Ngoten nggih. Apa malah kena HP. Wah, terus Pergaulan. terus jenengan 2023 menurut laporan teman yang meneliti di pengadilan agama niku angka perceraian itu disebabkan karena HP. Ini tuh mau Media sosial. bener media sosial. Gara-gara nonton HP. Ya ini kok scroll barang-barang sing mewah, kepengin iki. Njaluk bojone. Gajine pas-pasan. Lah ngoten nggih. Nah, yang 2024 niki faktor penyebab perceraian yang paling tinggi itu adalah judi online, Pak. Sing 2024 niki. 2025 nih muka-muka nggih wonten enten sing cerai muka-muka nggih. Jadi makanya kemudian di Islam itu Rasulullah SAW memberikan panduan bahwa ketika membina rumah tangga yang dilihat itu adalah agama ini, agama. Soalnya nggih agama niku nggih, dengan agama itu insya Allah semua permasalahan sudah terselesaikan insya Allah. Dengan agama, karena di agama itu orang diajari sabar, di agama itu orang diajari syukur, di agama itu orang diajari qanaah, trimo ing pandun. Lah ngoten gitu. Ketika suaminya itu ngasih belanja besar banyak 15 juta, 20 juta, 30 juta per bulan, maka istrinya kemudian bersyukur. Lah ngoten nggih. Males nggih. Tapi kalau gajinya atau belanjanya suami itu pas-pasan, syukur kali sabar nggih, qanaah. Lah ngoten nggih. Lah niku pentinge agama. Tapi nggih, gampang diomongno susah dilakoni. Lah enten mawon nggih. Sing sering iku lak ngeten kok.
nek memenuhi kebutuhan itu insya Allah mboten kata. Pinten sih kebutuhan tiang itu lah. Insya Allah mboten talang ganten Pak nggih. Sing kata itu memenuhi apa? Keinginan. Gaya itu nih. Lah niku sing Kaya Pak. lho lah nggih gitu. Saniki lho dihitung-hitung kebutuhan lho pinten sing kebutuhan itu. Paling di sandal, pangan, papan lah niku ampun kebutuhan nggih. Banyak kan sifat kurang. Ngono. Kalau saatnya itu Lah nggih lho. Ternyata senang. Lah nggih lah gitu. Kurang. Kurang mawon nggih. Dadi nek taruhane ngitung kebutuhan, pinten sih kebutuhan tiang niku. Paling nggih umpamane nggih dahar umpamane. Tak pinten sih dahar niku. Papan niku umpamane sing penting saged ngiyup lah, mestine cukup. Tapi mau kan kadang-kadang mentino gaya. Lho nek omahku kok cakake cakak beton, tonggoku cakake marmer. Iri-iri. Lha kan gitu. Lho aku sepeda kok super ngene, nek tonggoku kok PCX iki. Mosok aku gak PCX pisan lho. Padahal dengan Supra niku saged teng Gresik, saged teng Surabaya, saged teng pundi-pundi gitu. Malah Supra niku ya iri. Ya kula nggih Supra. Nah, tadi gini ku wau tadi yang namanya rumah tangga itu pasti ada kekurangan dan selamanya orang itu kalau mencari kelebihan dan kesempurnaan pasti tidak akan pasti dijamin tidak akan ketemu karena yang namanya manusia itu pasti kan mau niku membayangkan bojone iku ayu ganteng, bojone iku sugih, bojone iku minis-minis, bojone iku nurut, bojone iku kuat, rengginas, semangat. Wonten ta sing ngoten niku. Lah kan ana kalane ganteng tapi wangi pas-pasan. Ana kalane wong iku kuat tapi rupane yo biasa-biasa. Ana sing suwabuar tapi penggaweane pas-pasan. Lah niku isine lha ngoten nggih. Lah mboten enten lho sing wong sugih, ganteng, ayu, terus rengginas, sabar, enjo. Apa? Bisa-bisa mawon. Iku malaikat jenenge. Iya, mati mboten napa-napa. Ah nggih lho. Jadi maka saya hanya mengingatkan pada diri saya sendiri kita saling ya saling tukar pikiran bahwa yang namanya rumah tangga itu pasti yaitu pasti ada kalanya kejeblok, ada masalah dan tentu saja tantangan bagi kita kemudian membandingkan pasangan kita dengan yang lainnya. Yang terakhir yang mau saya sampaikan, mantan baru kan mesti ada potensi untuk punya anak lagi. Masih 81 itu berarti masih 40. Kira-kira masih iso nambah anak lagi. Loh, insyaallah. Ya insyaallah kok kan insyaallah. Loh, nggih. Sukane nggih matur suwun. Alhamdulillah. Lah, tapi Mbak kita kok kurang setuju sama gimana Mbak? Mbak saya pengen nambah ini. Kita serah mbak sing. Insya Allah saya nambah mana maka kami mengingatkan nanti kalau punya anak dijaga jangan sampai terkena stunting. Pemerintah itu galaknya gencar-gencarnya kampanye menurunkan angka stunting. Stunting itu apa nih? Stunting itu pertumbuhan anak yang tidak normal, di bawah standar nih, standar. Apalagi kalau sudah usia di atas 40 itu ya resikonya lebih tinggi. Masih bisa tapi resikonya tinggi. Maka ya
mari jaga nanti kalau punya anak jangan sampai stunting. Tapi biasanya kalau anaknya orang dewasa, orang tua itu biasanya ya gampang. Betulnya gampang, orang ya gampang, tidak tengok. Biasanya kalau biasa. Tapi yang perlu saya ingatkan, dijaga stuntingnya, dipenuhi gizinya, mulai dari hamil, gitu. Mulai dari proses membuatnya, jangan lupa doa dulu. Syukur-syukur kalau diawali dengan wudu. Nah, terus eling doa iki. Ngono lali, suwe kan. Gak dipraktekno doa iki. Bisa terus eling gitu doa iki. Alhamdulillah. Dijaga kekandungannya, dikasih gizi yang cukup. Gizi yang cukup itu tidak harus makanannya mahal-mahal, gitu. Lah, sekedar memenuhi gizi kan ya telo, tempe, tahu, enggak sayur itu ampun cekap gitu. Buah-buahan di gone tonggo-tonggo yakin gone jambu yono. Menua yono. Juwet yo. Kan yang juwet ya. Padahal itu bagus untuk katanya untuk diabetes juwet itu. Tegori kabeh nggih. Wonten yang situ ya. Ngoten nggih. Anggur. Nah, jadi tidak harus makanan tidak harus mewah. Makanan tidak harus mewah. Karena boleh jadi ada makanan-makanan yang mewah tetapi tidak bergizi. Hotdog, pizza, Kentucky, Western, dan macam-macam itu makanan-makanan yang enak tapi gizinya dinilai kurang, karena hanya karbohidrat saja yang vitaminnya kurang, mineralnya kurang. Maka selain itu, selain gizi dipenuhi, yang tidak kalah penting adalah menjaga kesehatan lingkungan, kebersihan. Karena dengan kebersihan lingkungan, insya Allah kalau anak itu terjaga kebersihannya, kesehatannya juga terjaga. Tapi kalau lingkungannya kumuh, kotor, apalagi kuku-kukunya anaknya itu panjang-panjang, gampang terkena penyakit. Kalau terkena penyakit, apalagi kena cacing, ya, tentu makanan yang dimakan gizinya akan dimakan oleh cacing. Itulah yang menjadi rawan stunting. Saya kira itu win-win yang perlu saya sampaikan. Saya berdoa mudah-mudahan keluarga jenengan yang baru ini nanti menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terakhir niki mboten kesandung malih sampai kakek nenek sampai dipisahkan oleh dan mudah-mudahan masih ditambahi lagi keturunan. Amin ya rabbal alamin. Rizkinya dilancarkan, pekerjaannya dimapankan, mobilnya ditambahi, sepedanya diperbagusi, omahe diberi mewah, orang duwe utang. Amin ya rabbal alamin. Kata-kata cekap nggih. Wonten ingkang kula saged sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan nanti akan dilanjutkan dengan rapat. Data-data jenengan akan dicek oleh Ibu Mumirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.